Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 64, hari ini akhirnya tiba. Tyler seharusnya bersemangat karena hari ini adalah hari besarnya. Namun, kerugian yang dideritanya akibat investasi yang gagal membuatnya, seorang pemuda berusia 20-an, tampak seperti telah menua beberapa dekade secara tiba-tiba. Selain investasi yang dilakukannya pada perusahaan yang gagal, dia kehilangan banyak uang minggu ini pada investasi lainnya. Bahasa Indonesia. Dia telah kehilangan semua uang yang diinvestasikannya dalam indeks saham berjangka, komoditas, dan bahkan taruhan perjudian bawah tanah. Seorang pria muda yang memegang korsase pendamping pengantin pria di tangannya berdiri di samping Tyler. Dia berkata, "Tyler, apakah kamu menyinggung seseorang? Dari cara pandangku, sepertinya kamu sedang menjadi sasaran seseorang. Bahkan jika kamu berinvestasi secara membabi buta, tingkat kegagalannya tidak akan mencapai 100%. Tyler mengusap lingkaran hitam di bawah matanya dan mengangguk. Ternyata itu mungkin saja. Pasti ada yang sengaja menargetkanku. Itu tidak mungkin kesalahan penilaianku. Namun, saya tidak menyinggung siapapun selama 2 tahun terakhir, kecuali mantan suami Hailey, Jordan Staley. Saya bahkan menjadikannya seorang kakak. Yah, dia mungkin pandai berkelahi, tetapi dia tidak tahu apa-apa tentang bisnis. Dia hanya pengawal yang tidak berguna, dan tidak mungkin dia bisa melakukan apapun terhadap saya dalam hal bisnis." Sang pendamping pria memainkan korsase di tangan kanannya. Ia berkata sambil tersenyum, "Tyler, Hailey adalah gadis tercantik di Orlando, dan Jordan Staley bukan satu-satunya yang menyukainya. Belum lagi yang lain, bahkan aku sendiri merasa sulit untuk tetap tenang di depannya. Namun, kau berhasil merebut hatinya. Pria mana di Orlando yang tidak akan iri padamu?" Tyler memikirkannya matang-matang dan merasa bahwa kemungkinan seperti itu memang ada. Sial, pasti ada orang tua mesum di kalangan bisnis Orlando yang menyukai Hailey. Itu sebabnya dia menargetkanku. Hailey Camden benar-benar menyebalkan. Kami bahkan belum melangsungkan pernikahan, dan aku sudah kehilangan $75 juta karena dia. Pria terbaik itu berkata sambil tersenyum nakal, "Kau tidak boleh berkata begitu. Keluargamu tidak kekurangan $75 juta itu, dan kau benar-benar sanggup kehilangannya. Karena kau telah kehilangan semua uangmu, kau bisa saja memanfaatkan ayahmu dan bekerja di perusahaannya. Tapi Hailey Camden yang cantik sekarang menjadi milikmu, dan kau bisa melakukan apapun yang kau mau padanya. Si tua mesum itu mungkin seorang pengusaha yang kuat, tapi kau telah mengalahkannya dalam hal cinta." Tyler tertawa terbahak-bahak setelah mendengar itu. "Jake, kau benar. Beraninya saingan cintaku yang terkutuk itu membuatku kehilangan $75 juta. Hahaha." Dengan pikiran itu, Tyler segera menelepon Hailey. Hailey sudah bangun dan sedang merias wajahnya. Dia segera menjawab, "Halo. Sayang, apa yang sedang kamu lakukan?" "Saya sedang merias wajah dan mencoba gaun pengantin." "Hehe, sayang, sebaiknya kamu tidur lebih banyak sekarang." Hailey menutup telepon dengan sedikit kesal. "Apakah itu Tyler?" Apa katanya? Sahabat Hailey, Rachel Quinn, berada tepat di sampingnya dan mengawasinya merias wajahnya. Hailey melempar ponsel Apple-nya ke samping dan membentak, "Dasar mesum. Tyler norak banget. Kalau bukan karena dia punya keluarga kaya, aku nggak akan menikah dengannya. Jordan jauh lebih baik darinya. Dia lembut dan tidak banyak bicara." Rachel tertawa dan menggoda, "Sayang, kurang pantas sekali kamu memuji mantan suamimu saat kamu sedang mempersiapkan pernikahanmu dengan pria lain." Emosi Hailey menjadi rumit saat ia memikirkan Jordan. "Rachel, Jordan tidak ingin menjadi kekasih tetapku. Apa yang harus kulakukan? Bagaimana jika dia sudah menikah saat aku bercerai beberapa tahun dari sekarang?" Rachel tidak menjawab dan malah meminta Hailey untuk berdiri. Berdiri di depan cermin dengan gaun pengantin putih, Hailey tampak seperti peri halus. Kecantikannya bak bidadari. Rachel menyentuh wajah lembut Hailey dan berkata sambil melihat ke cermin. "Lihatlah wajah cantikmu. Pria mana yang bisa menolakmu? Percayalah, kamu akan mendapatkannya." Jordan ditakdirkan untuk menjadi kekasih tetapnya seumur hidupnya. 1 jam kemudian, di sebuah kelompok villa mewah di Orlando. Villa-villa di sini merupakan villa terbaik dan harganya lebih dari 20.000 per meter persegi. Di salah satu villa, orang tua Tyler, Leonard Collins dan Rosie Huxley, juga berdandan di depan cermin. Rosie mengenakan gaun merah, tampak berwibawa dan elegan. Di antara wanita berusia 40-an di Orlando, dia bisa dianggap yang terbaik dalam hal bentuk tubuh dan penampilan. Dia tidak hanya menawan dan menarik, tetapi karakter dan pendidikannya juga dianggap teladan di kalangan kelas atas. Sambil membantu Leonard mengikat dasinya, dia berkata, "Leonard, menurutku rencana ekspansi perusahaan baru-baru ini terlalu berisiko karena melibatkan investasi seluruh modal perusahaan, dan kita bahkan harus mengambil pinjaman besar.
Kamu seharusnya tidak terlalu percaya pada Paul. Leonard membentak dengan marah, jika aku tidak mempercayai Paul saat itu, perusahaan kita bahkan tidak akan punya kesempatan untuk terdaftar. Apa yang kau khawatirkan? Aku tidak menggunakan 1 sen pun dari uangmu. Rosie berkata pelan, bukan itu maksudku. Kalau kamu benar-benar yakin, aku bisa meminta uang dari keluarga Husli untukmu. Aku tidak membutuhkannya. Leonard tiba-tiba menjadi sangat marah. Keluarga Husli selalu meremehkanku, jadi kali ini, aku akan menunjukkan kepada mereka bagaimana aku bisa bangkit kembali. Melihat betapa kesalnya Leonard, dia segera menepuknya dan berkata dengan nada menenangkan, baiklah, baiklah, mari kita lupakan topik ini. Ini hari besar putra kita. Bicaralah tentang hal lain. Kudengar Tyler juga mengundang mantan suami Hailey Camden ke pesta pernikahan dengan maksud mempermalukannya di depan umum. Kurasa itu bukan ide yang bagus. Coba bujuk Tyler untuk tidak melakukannya. Kudengar mantan suami Hailey Camden pandai berkelahi dan tidak bisa dianggap remeh. Leonard mendengus dingin. Untuk apa? Mantan suaminya hanya pengawal rendahan. Kalau Tyler ingin mempermalukannya, biarkan saja. Apa salahnya? Akan lucu jika dia bisa bertarung. Akan ada banyak pejabat pemerintah di pesta pernikahan hari ini. Mari kita lihat apakah dia berani melakukan sesuatu. Rosie menggelengkan kepalanya. Seperti ayah, seperti anak. Mereka berdua sangat keras kepala. Namun, ekspresi Leonard berubah. Tiba-tiba dia berkata, jangan pedulikan mantan suami Hailey. Namun, ada tamu yang harus kita perhatikan. Saya dengar dari Victoria bahwa Tuan Stelle, Presiden S Corporation, akan menghadiri pernikahan hari ini. Anda tahu betapa misteriusnya Tuan Stelle ini, dan saya dengar dia adalah pemilik restoran baru seperti Cloud Cafeteria dan tempat karaoke serta klub malam yang baru didirikan. Dia sekarang menjadi raksasa di industri makanan, hiburan, logistik, dan bisnis. Banyak orang memanggilnya Raja Orlando. Rosie mengerutkan kening. Victoria. Caramu menyebut namanya begitu penuh kasih sayang, ya. Leonard tersenyum dan membujuknya. Yah, kami hanya teman lama, jangan terlalu dipikirkan. Tidak ada apa-apa antara Nona Clarke dan aku. Jangan melampiaskan kecemburuan dan kekesalanmu pada Tuan Stelle nanti. Kita tidak boleh menyinggung perasaannya. Rosie berkata, aku bukan wanita yang tidak peka. Oke, aku pasti akan melayani Tuan Stelle dengan baik saat aku menemuinya nanti. Beberapa jam berlalu. Sekarang pukul 10 pagi. Victoria tiba di area Villa Rose Garden tempat Jordan tinggal. Jordan sudah mandi dan mengenakan setelan jas yang bagus sejak lama. Tuan Stelle, Anda terlihat sangat gagah hari ini. Victoria berkata, memujinya dengan tulus dari lubuk hatinya. Jordan merapikan dasinya dan berkata, ayo pergi. Aku akan memberitahu semua orang di Orlando hari ini bahwa Presiden S Corporation adalah aku, Jordan Stelle, menantu terlantar keluarga Camden. Victoria berjalan di belakang Jordan, tangannya gemetar karena kegembiraan. Hari ini akhirnya tiba.